Kalian harus lihat sendiri toko terbengkalai di antah berantah ini, membuat bulu kuduk Dragon Breath langsung merinding disco. Dia menelan ludah gugup. Bro, jujur saja. Apa kau sebenarnya kena tipu? Maksudku, menipu orang buat ambil alih tempat begini rasanya mustahil banget deh. Lin Bai mengangguk santai, meniru trik licik agen penjualan kelas kakap. Sama sekali tidak. Di sini bebas saingan, akses jalannya bagus, parkir pun gampang, sementara Dragon Breath menatap Lin Bai dengan rasa kasihan yang mendalam. Wah, kau benar-benar jenius bisnis langka abad ini. Baru saja, Lin Bai mau menjelaskan rencana berikutnya. Dragon Breath langsung memotong pembicaraan. Tenang, serahkan semua pada si jenius misi ini. Sambil menghela napas lelah, Lin Bai menyerahkan lentera di tangannya kepada Dragon Breath begitu saja. Bro, hidup dan masa depanku sekarang ada di tanganmu ya. Menggenggam erat lenteranya, Dragon Breath dengan berani menyusup ke rumah kosong itu di tengah malam. Begitu masuk, hawa sedingin es langsung menusuk tulang, sementara dari kegelapan pekat, sepasang mata tak terlihat mengawasinya dalam keheningan mencekam. Tiba-tiba saja, tangan pucat mengerikan mencengkeram lengannya, membuat cahaya lentera Dragon Breath berkedip, lalu mati total. Tepat setelah pemain itu masuk, senyuman Lin Bai langsung lenyap tanpa sisa. Matanya menatap tajam ke pintu yang gelap gulita, waspada mendengar setiap suara sekecil apapun dari dalam. Menyadari bahaya, dia melompat mundur. Coba kalian perhatikan, sesuatu yang gila bakal segera terjadi. Suara mengejek Dragon Breath terdengar dari dalam. Kak, apa kau sanggup? Tiba-tiba, teriakan marah seorang wanita langsung meledak. Pergi, jangan ganggu hidup kami. Dragon Breath malah menyengir tanpa malu dan menjawab, hehe, ternyata hantu perempuan toh. Pas banget, aku baru pulang dari tempat hiburan malam. Begitu suaranya hilang, badai dahsyat seolah mengamuk di dalam rumah. Disusul suara benturan keras sebelum suara berat seorang pria menggelegar. Jangan berani-berani menggoda istriku. Pandangan Lin Bai mendadak kabur, dan tiba-tiba bayangan hitam melesat keluar toko, jatuh menghantam tanah tepat di kakinya di tengah debu. Memang pantas disebut orang terpilih. Seleranya benar-benar tidak pandang bulu. Lin Bai pura-pura khawatir saat menanyainya. Saat Dragon Breath bersikeras dia baik-baik saja, dalam hati Lin Bai membatin, masih hidup setelah didepak begitu. Nasib pemain memang keras. Lin Bai tersenyum misterius. Aku juga berpikir begitu. Bagaimana kalau coba sekali lagi? Menatap wajahnya yang babak belur. Dragon Breath ragu-ragu. Aku, Lin Bai, langsung memprovokasinya. Kalau kau tidak sanggup, aku cari orang lain saja. Seketika Dragon Breath melompat dan berlari kembali ke rumah hantu itu sambil berteriak, tidak perlu orang lain. Ini misi prioritasku. Ogah kehilangan kesempatan emas ini, pemuda itu kembali menyerbu masuk dengan tekad yang membara. Sekali lagi teriakan pergi bergema, dan dia kembali terlempar melayang di udara dengan cara yang persis sama. Pendaratan kali ini terlihat sangat menyakitkan. Wajah Dragon Breath menghantam tanah tepat di depan kaki Lin Bai. Sambil bersusah payah untuk berdiri kembali, dia mengumpat kesal. Benar-benar dibuat tidak berdaya oleh kekuatan hantu yang mengerikan itu. Lin Bai menghampirinya, menepuk pundaknya dengan ramah untuk memberi dukungan, lalu berkata, kudengar hantu ini menguasai tempat ini karena dia menyimpan harta karun rahasia di tubuhnya. Kalian pasti tahu reaksi gamer kalau dengar kata harta, mata Dragon Breath langsung berbinar gembira, melupakan ketakutannya barusan. Item dewa, aku datang. Dengan semangat yang berkobar kembali, dia langsung berlari kencang, meninggalkan Lin Bai yang tertawa terbahak-bahak. Tapi realita kejam kembali menghantam. Dragon Breath ditendang keluar tanpa ampun. Babak belur dihajar hantu, dia memegangi kepalanya sambil meratap kesedihan, aku menyerah. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Mendengar itu, Lin Bai menyahut. Kau bahkan belum melakukan apa-apa. Masa sudah bilang tidak sanggup sih? Dragon Breath menunjuk wajahnya yang bonyok dan bertanya dengan heran. Belum melakukan apa-apa? Aku, wajahnya sudah bengkak seperti bakpao kukus. Membuatnya melongo mendengar ucapan Lin Bai. Lin Bai pun langsung menceramahinya lagi. Ada pepatah bilang, kenali dirimu dan musuhmu, maka kau akan memenangkan 100 pertempuran jika sudah berusaha maksimal. Setelah bolak-balik masuk berkali-kali, masa kau masih tidak tahu berapa banyak hantu di dalam dan seperti apa rupa mereka? Dragon Breath bertanya curiga, dengan mulut manismu itu, bagaimana sih caranya agen properti bisa merayumu sampai mau membeli tempat berhantu ini? Walau kesakitan, dia memaksakan diri tegak demi misinya. Percayalah, tekad bulat si keras kepala ini patut diacungi jempol. Kalian harus lihat ini dengan tekad membara. Dragon Breath nekat menerobos masuk lagi ke rumah hantu itu. Sambil berlari kencang dengan air mata bercucuran, dia berteriak, aku akan pertaruhkan segalanya. Sementara dari belakang,
Lin Bai menyeringai licik melihatnya. Pemain memang sangat berguna, sayang sekali. Dia tiba-tiba berpikir, kenapa sistemku malah butuh emosi positif sekarang, padahal aku baru saja mempermainkan bocah ini. Mentalnya harusnya sudah hancur lebur sejak tadi. Tiba-tiba jeritan mengerikan terdengar dari dalam rumah, membuat suasana langsung tegang. Tolong, tolong aku. Dragon Breath merangkak keluar dari kabut hijau dengan putus asa, berteriak minta tolong dalam ketakutan ekstrem. Jari-jarinya mencakar tanah dengan liar, meninggalkan bekas seretan berdarah. Raungan murka hantu itu menggelegar di belakangnya. Keparat, aku sudah mengampunimu berkali-kali, tapi kau masih saja keras kepala. Sekarang aku harus memberimu pelajaran pantas. Dragon Breath langsung terlempar hebat sekali lagi. Darah mengucur dari hidungnya seiring lukanya yang makin parah. Ambruk dengan sangat keras ke tanah, dia terbatuk darah lalu menatap Lin Bai dan bertanya, katakan sejujurnya, apa kau dikirim hantu ini untuk mencari tumbal? Lin Bai menjawab dengan sangat tenang, wahai orang terpilih, kenapa kau malah berpikir begitu? Raut wajahnya langsung berubah serius saat menatap sang pemain. Coba perhatikan baik-baik, apa kau masih belum menyadarinya? Dragon Breath dengan mata bengkak yang hampir tertutup bertanya heran. Menyadari apa? Lin Bai menjelaskan dengan tenang. Sebenarnya, hantu ini tidak benar-benar berani membunuh. Kalau tidak, dengan kemampuanmu, aku khawatir sudahlah, tidak perlu kujelaskan lanjutannya. Tapi sekarang, aku tidak akan pura-pura lagi. Sepertinya level dan perlengkapanku memang tidak cukup. Lin Bai menepuk pundaknya dengan lembut untuk menenangkannya. Sebenarnya, sejak awal aku tahu kau masih terlalu muda, tidak sekuat yang digembar-gemborkan para dewa. Lalu kenapa raut wajahmu malah terlihat sedih begitu? Lin Bai dengan hikmat menangkupkan tangan lalu memulai pidato andalannya. Karena meski mendengar kesulitanku, pahlawan muda, kau tetap datang kemari tanpa keraguan sedikit pun. Jiwa mulia ini saja sudah lebih dari cukup untuk membuktikan masa depanmu akan bersinar luar biasa. Dalam dirimu, aku melihat sosok Kaisar Agung. Mendengar pujian setinggi langit itu, Dragon Breath girang setengah mati, matanya membelalak tak percaya sambil bergumam, apa aku sehebat itu? Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul di layarnya. Sentuhan +1 dari Dragon Breath. Hadiah aura 1 dikirimkan. Dengan emosi positif terbuka, kumpulkan 10 emosi positif dari target. Hadiah aura 3. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, bocah ini gampang sekali ditipu dengan motivasi omong kosong. Pemain memang penyelamatku. Dragon Breath sangat terharu sampai hampir menangis, lalu berseru mantap. Jangan katakan apa-apa lagi, saudaraku. Serahkan semuanya padaku. Lin Bai merasa sedikit bersalah melihat reaksi itu. Sikapmu seperti ini jujur saja membuatku agak malu untuk terus menipumu. Sorot mata Dragon Breath mendadak tajam dengan tekad sekuat baja, melenyapkan semua rasa takutnya tanpa sisa. Pemuda itu langsung menghunus pisau jagalnya, membuat Lin Bai sendiri sampai tertegun tidak percaya. Dia berseru, kau baru saja bilang hantu ini tidak berani membunuh, dan itu memberiku sebuah ide. Lagi pula aku tidak takut mati, jadi aku akan korbankan nyawaku demi menyeret hantu ini bersamaku. Percayalah, kita baru saja menyaksikan keputusan paling nekat saat dia menggenggam erat pisaunya dan menerobos masuk kembali.